Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang teman-teman yang di rumah. Kembali lagi bersama saya Asma Nur Rahib di Smegda Podcast. Kali ini kita kedatangan tamu nih, atau narasumber kita yang sangat diistimewakan lah ya. Ini dengan Bapak Yuni Zaldi. Gimana Pak kabarnya kali ini? Alhamdulillah baik. Bahagia nggak Pak hari ini Pak? Wah, luar biasa. Banyak kegiatan bukan Pak? Iya, tetapi kita tetap harus positif selalu. Iya, baik Pak. Nah, jadi di tema kita kali ini nih membahas tentang kurikulum merdeka Pak. Nah, sekarang nih Pak, pemerintah kan lagi menggunakan yang namanya kurikulum merdeka. Nah, nggak hanya kurikulum aja nih Pak, ada merdeka mengajar, merdeka belajar, kampus merdeka. Sebenarnya apa sih Pak? Nah, dari kurikulum sekian, merdeka ini. ya. Baik, dari sekian istilah itu yang munculkan selalu adalah merdeka. Nah, di sini ditekankan oleh pemerintah bahwa dalam pendidikan itu memang harus merdeka. Iya. Terutama siswanya, peserta didiknya memang harus merdeka. Nah, di sini di kurikulum merdeka memang tujuan akhirnya itu adalah bagaimana murid memang merasa merdeka dalam belajar. Sehingga faktor-faktor X yang lainnya, apakah itu guru, apakah itu sekolah, memang juga harus merdeka. Nah, ciri khas dari kurikulum merdeka apa? Yang membedakan dengan kurikulum yang lainnya. Nah, ciri khasnya apa? Inti dari atau karakteristik dari kurikulum merdeka adalah penekanan kepada karakter. Jadi karakter peserta didik betul-betul sangat menjadi fokus. Selain itu, dari segi materi, untuk kurikulum merdeka lebih berfokus kepada materi-materi yang bersifat esensial. Jadi tidak perlu banyak, tidak perlu luas, tapi peserta didik betul-betul harus menguasai faktor esensialnya. Nah, itu menjadi ciri khas dari kurikulum merdeka itu sendiri. Oh, baik Pak. Jadi kalau dari siswanya sendiri ini bagaimana Pak? Apakah merdeka ini apakah bebas saja pelajarannya atau bagaimana? Nah, merdeka bagi murid adalah murid akan menerima atau mau belajar sesuai dengan minat dan bakatnya. Nah, contoh seperti ini, kita di SMK. SMK merupakan salah satu perwujudan kurikulum merdeka. Kenapa? Siswa SMK melamar sekolah atau memilih jurusan kan sesuai minatnya. Nah, artinya ini sudah merupakan implementasi dari kurikulum merdeka. Nah, artinya siswa SMK kenapa mau masuk jurusan ini? Karena minatnya di sana. Kenapa tidak di SMK lain? Karena dia tidak minat di sana. Nah, ini salah satu contoh implementasi nyata dari sebuah kurikulum merdeka itu. Berarti sesuai minat dan bakat. Iya, itu intinya. Nah, di sekolah sendiri rasanya sering gonta-ganti kurikulum ya Pak, mulai dari kurikulum 2013 sampai sekarang. Jadi maksud pemerintah ini gimana sih Pak, kok bergonta-ganti saja kurikulum ini, apa maksudnya? Nah, mungkin ini yang perlu kita lurus sama-sama ya. Yang kurikulum itu tidak pernah digonta-ganti. Jadi yang kurikulum ini tidak pernah digonta-ganti. Cuma kurikulum dirubah. Nah, kenapa dirubah? Karena mengikuti perkembangan zaman. Jadi setiap ada perubahan secara sistem atau yang lain-lainnya itu bukan diganti. Nah, dia hanya dirubah. Ya, seperti ini, kita ibaratkanlah dalam bahasa kita sehari-hari, seorang manusia. Waktu kecil dia namanya bayi misalkan. Bertambah umurnya menjadi anak-anak. Bertambah lagi, berubah dia lagi menjadi remaja. Apakah anaknya itu berubah? Berganti? Tidak kan? Anak itu juga. Nah, karena dia ada perkembangan, nah diselaraskan. Lalu ada juga orang mengatakan kalau demikian kenapa namanya juga diganti? Ada K13, itu hanya untuk membedakan fase. Nah, sama dengan manusia tadi, kenapa tidak anak saja dari umur 0 sampai umur 40? Jadi adanya perubahan tersebut ya Pak? Itu dia, supaya ada batasan-batasannya itu, menunjukkan batasannya saja. Nah, apa yang dikejar dan diterapkan dari kurikulum merdeka ini Pak? Kembali kepada tujuan pendidikan yang ada di undang-undang adalah untuk mencerdaskan bangsa. Jadi apapun usaha pemerintah, apakah itu merubah kurikulum, merubah sistemnya, itu semata-mata supaya mencerdaskan bangsa. Itu saja intinya. Dan dari kacamata kita nih Pak, kan kita yang menjalankan kurikulum. Apa sih poin keunggulan baik bagi sekolah, bagi guru, dan bagi siswa terkait dengan kurikulum merdeka ini Pak? Keunggulan bagi sekolah, bagi guru, bagi murid itu luar biasa. Justru dengan bagi yang kita paham atau yang sudah paham dengan kurikulum merdeka, justru bersyukur dengan ada kurikulum merdeka. Kenapa? Karena di sana ada kebebasan, ada kemerdekaan, baik itu bagi guru untuk merancang pembelajaran, untuk menentukan strategi pembelajaran, metode pembelajaran, itu guru betul-betul merdeka. Murid
apalagi murid betul-betul diberikan kebebasan, minatnya apa sih, bakat murid apa sih. Nah, jadi dia betul-betul belajar sesuai dengan minat dan bakatnya. Nah, iya, sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pendidikan itu menuntun. Nah, menuntun apa? Menuntun peserta didik agar dia bisa berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya. Itu intinya. Ya, baik Pak. Nah, sekarang ini kan kurikulum Merdeka sudah dimulai dari kelas 10 ya Pak. Nah, jadi sesuatu yang baru tentu diperlukan banyak penyesuaian. Dalam penerapannya dari kacamata Bapak sebagai guru nih, apa sih Pak yang menjadi kendala gitu dalam penerapannya Pak? Ya, mungkin sudah disebutkan tadi, mungkin karena ini baru. Nah, tentu orang akan sulit menerima sesuatu yang baru. Perlu sosialisasi yang lebih lanjut, perlu pemahaman yang lebih lanjut, perlu interaksi berbagai pihak untuk pemahaman ini. Mungkin dari segi gurunya, ini yang agak sulit mungkin. Apalagi dengan adanya kurikulum mereka, itu harus ada paham guru bahwa ada paradigma baru tentang pendidikan itu sendiri. Nah, salah satunya apa? Selama ini mungkin kita merasa atau para murid pun merasa sistem pembelajaran masih bersifat teacher center. Ya kan? Masih teacher center. Artinya apa? Kelas, pembelajaran seluruhnya diatur oleh guru. Apa maunya guru? Ini. Apa peraturan dilakukan guru harus diikuti. Nah, sementara untuk paradigma pemikiran pembelajaran yang baru tidak. Seluruhnya harus student center. Sesuai dengan murid. Sesuai dengan keinginan murid. Sesuai dengan bakat murid. Nah, itu memang agak sulit ya. Memang itu menjadi kendala. Tetapi dengan adanya etikat baik guru-guru, siswa, saya yakin ini bisa dilaksanakan dengan baik. Ya, baik Pak. Nah, kalau dari siswanya sendiri ini bagaimana sih Pak? Kalau dari siswa, saya melihat mungkin tidak ada kendala yang berarti mungkin. Bahkan murid seharusnya merasa senang, merasa enjoy, karena apa yang ada di dirinya dihargai. Sesuai mereka, sesuai dengan mereka ya Pak. Iya, sama dengan seperti ini. Dari dulu sering muncul istilah-istilah anak yang hobi bola, kenapa dipaksa sih menguasai matematik? Misal. Nah, atau anak yang memang IQ-nya itu ada di bidang fisika, kenapa dia dipaksa juga untuk bisa bernyanyi misalkan? Nah, ini kan menjadi tekanan bagi siswa. Iya benar. Sementara dengan kurikulum mereka ini nggak ada lagi. Kalau memang anak itu bakat di seni, ya dipupuk terus. Jadi selalu ditonjolkan bakatnya ini. Nah, seperti itu. Jadi artinya justru sebenarnya bagi siswa bukan melakukan satu masalah. Ya, bagi siswa justru malah bagi ini ya Pak ya? Iya, justru bersyukur dia dengan adanya kurikulum mereka. Sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Nah, sekarang walaupun penerapannya masih seumur jagung nih Pak, kalau boleh kita analisis apakah sih kurikulum Merdeka ini menjawab kebutuhan pendidikan kita saat ini Pak? Dalam artian apalagi kita tahu bahwa permasalahannya politik negara ini salah satunya adalah mutu pendidikan yang belum memenuhi harapan gitu Pak. Iya, justru dengan adanya kurikulum Merdeka saya rasa ini merupakan sebuah jawaban terhadap permasalahan tersebut. Seperti yang kita sampaikan tadi, kenapa sih pendidikan dikatakan orang Indonesia ini rendah atau bermasalah dan segala macamnya? Bukan di sistemnya, karena ada semacam ketidaktepatan untuk meletakkan sesuatu itu saja. Seperti tadi, siswa yang seharusnya minat bakatnya di bidang A, tetap kita paksakan di bidang B misalkan. Atau seandainya peserta didik kita standarkan. Dari jumlah 35 orang, siswa itu harus mampu dengan A ini semuanya. Kan tidak mungkin. Sementara manusia, peserta didik, dia memiliki keunikan. Dia punya ciri khas masing-masing. Tidak bisa disamakan. Beragam macam ya Pak? Beragam macam. Jadi justru inilah yang menjadi jawaban terhadap permasalahan-permasalahan pendidikan selama ini. Baik Pak. Oke teman-teman, kita masih berlanjut di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Smekda Podcast. Kembali lagi bersama saya Asmanur Rahib di Smekda Podcast bersama narasumber kita Bapak Yuni Zaldi. Nah, di segmen kali ini Pak, kita akan bermain game dan game ini berupa pertanyaan cepat. Jadi saya bertanya dan Bapak menjawab dengan cepat. Seperti itu Pak. Baik. Kita mulai aja nih Pak ya. Ya, silakan. Pertanyaan pertama, pilih kurikulum 13 atau kurikulum Merdeka? Merdeka. Siswa aktif atau siswa duduk tenang? Siswa yang aktif.
Pakai proyektor atau pakai papan tulis? Pakai proyektor. Diskusi kelas atau moving class? Diskusi kelas. Oke. Jadi capsek atau cukup jadi guru saja? Kalau bisa jadi capsek. Oh. Nah, jadi kenapa Bapak milih kurikulum Merdeka tadi? Ya, mungkin di sesi pertama tadi kan sudah panjang lebar kita bahas. Karena di sini memang salah satu jawaban terhadap permasalahan pendidikan adalah kurikulum Merdeka ini. Yang kedua, selama ini kita sangat menekan peserta didik. Nah, sementara kita pun terkekang dengan adanya aturan pendidikan itu sendiri. Dengan kurikulum Merdeka, semuanya merasa merdeka. Siswa merdeka untuk belajar, guru pun merdeka untuk mengajar. Itu makanya saya lebih cenderung kepada kurikulum Merdeka. Nah, kenapa Bapak milih siswa aktif gitu Pak? Ya tentu, akan menjadi penderitaan bagi guru kalau seandainya siswa pasif. Siswa duduk diam saja di kelas, sama artinya guru hanya berbicara terhadap patung. Sementara ini kan murid adalah manusia. Nah, salah satu tantangan guru, bisa enggak murid-murid ini menjadi aktif? Itu yang berat. Nah, kenapa Bapak milih pakai proyektor daripada papan tulis? Apa alasannya Pak? Iya, kita kan perkembangan teknologi berjalan. Papan tulis mungkin istilahnya sudah zaman tradisional. Zaman Majapahit ya. Sementara kita IT sudah berkembang. Teknologi berkembang, masa kita masih menggunakan papan tulis? Semuanya sudah canggih. Kita harus mengikuti tersebut. Jadi rasa saya mungkin ya, kalaupun ada satu persatu, mungkin karena kondisi, bukan keinginan mereka, kita harus berkembang. Iya Pak. Ini kenapa nih Bapak memilih jadi capsek gitu? Apa alasannya Pak? Ya mungkin ini secara pribadi bukan capseknya, cuman kita di sini adalah salah satu peningkatan pendidikan sekolah itu adalah adanya kebijakan. Nah, walaupun bukan jabatannya, tetapi yang namanya pemikiran capsek ini seorang kepala sekolah itu seluruh guru harus memiliki sebenarnya. Jabatan memang mungkin hanya 1 atau 2 orang yang punya itu. Sementara isi kepala dari seorang kepala sekolah atau lebih secara teori kita istilahkan dengan kepemimpinan sekolah, seluruh guru harus memiliki. Nah, itu dasarnya. Bukan ambisi menjadi kepala sekolah ya. Tapi pemikirannya gitu. Nah, pemikirannya. Nah, jadi Pak, kita ini kan udah panjang lebar tadi Pak membicarakan tema kita kali ini ya Pak ya, kurikulum Merdeka. Jadi apa sih harapan Bapak ke depannya untuk kurikulum yang Merdeka ini Pak? Kalau secara pribadi saya berharap bahwa kurikulum Merdeka ini walaupun secara perlahan, mungkin kalau jika ada permasalahan-permasalahan di balik itu atau kelemahan-kelemahannya, ini betul-betul dijadikan untuk kesempurnaan selanjutnya. Karena perlu kita ketahui, untuk saat ini kurikulum Merdeka ini sebenarnya resminya dijadikan kurikulum nasional itu adalah di tahun 2024. Jadi sampai tahun 2024 itu pemerintah masih dalam rangka uji coba mencari mana yang terbaik dan apa solusi-solusinya, sehingga di tahun 2024 kerangka pendidikan nasional itu betul-betul berjalan dengan baik dan mantap. Nah, untuk kita guru, sekolah, murid, hilangkanlah prasangka yang negatif terhadap kurikulum itu sendiri. Pak. Perlu kita ketahui bahwa tidak mungkin pemerintah itu membuat kebijakan yang justru merugikan masyarakat, mungkin. Benar. Nah, dengan adanya kurikulum Merdeka, ini merupakan salah satu jawaban bahwa mereka itu berpikir bagaimana pendidikan Indonesia ke depannya itu memang lebih baik. Nah, jadi himbauan saya secara pribadi, mari kita sambut perubahan-perubahan itu. Itu merupakan sebuah tantangan bagi kita kalau ingin maju. Betul. Oke teman-teman, demikian perbincangan singkat saya bersama Bapak Yunil Dali mengenai kurikulum Merdeka. Kedepannya semoga dengan adanya kurikulum ini pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik lagi. Saya Asmanur Rahib, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.